Ngerasa kalau bisnis penjualan daging di India tuh selama ini dikuasai dan dimonopoli sama orang-orang Islam. Boycott McDonald's has now become the new trend. After the food chain, McDonald's confirmed that it uses only halal meat. Orang-orang Hindu di India juga khawatir mereka nanti malah. Oke, jadi beberapa waktu ini sebenarnya lagi rame nih berita-berita soal demonstrasi nolak produk-produk berlabel halal di India. Bahkan beberapa komunitas Hindu di sana juga nolak adanya sistem ekonomi halal. Ini nggak semua umat Hindu di sana ya, beberapa aja ini. Tapi ya tetap kaget lah gue pas awal-awal tahu ini. Ini dunia lagi kenapa lagi ya? Aduh. Terus kemarin sempat gue tahan dulu, siapa tahu mereda. Malah tambah rame. Seenggaknya sampai gue bikin video ini. Jadi ya udahlah, biar jelas juga ini sebenarnya kenapa. Ayo kita bahas ada apa sebenarnya di India. Kok orang-orang di sana pada nolak produk-produk halal. Di Learning by Googling. Jadi, gerakan boykot produk halal ini mulai ramai dikampanyekan sama kelompok-kelompok Hindu di India kurang lebih tuh sejak April 2022 kemarin. Awalnya gerakan ini dikampanyekan sama kelompok Janagruti Samiti, organisasi Hindu sayap kanan di India yang pusatnya tuh ada di negara bagian Karnataka. Kalau menurut Deccan Herald, kenapa kelompok Hindu di sana nolak produk halal? Ini nih karena mereka ngerasa kalau kebijakan soal produk halal ini nih makin seenaknya sendiri. Seenaknya gimana maksudnya? Jadi, di India itu udah ada lembaga yang berwenang buat ngawasin kualitas dan keamanan makanan di sana. Kayak BPOM gitulah kalau di sini ya. Produk-produk di sana harus ngejalanin prosedur tambahan buat mastiin produknya nih halal apa enggak. Belum lagi sekarang, sertifikasi halal di India nih udah mulai diterapin ke produk-produk non-daging. Bahkan ke produk-produk non-makanan. Mulai dari komplek perumahan, industri fashion, sampai kosmetik, itu semua dikasih label halal. Ini jadi penasaran gue. Bedanya perumahan halal sama non-halal tuh apa ya? It's the fight over food and faith that is reigniting. A Hindu right fringe group is now demanding a ban on the halal meat at the eateries. Protests have erupted outside the popular food joints with Ram Sena chief Pramod Mutalik leading this demand for the ban. Nah, mungkin buat kita yang tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, aturan label halal ini kan biasa aja ya kalau buat kita ya. Tapi di sini kita harus ingat nih, kalau India itu mayoritas penduduknya Hindu. Dan mereka ngerasa kalau penerapan sertifikasi halal di sana tuh udah melukai perasaan mayoritas masyarakat India. Kenapa gitu? Kalau menurut Vibor Anand, seorang advokat yang ngajuin petisi penolakan produk halal, dia bilang, hanya karena 15% minoritas Muslim ingin mengkonsumsi produk halal, mayoritas Hindu harus dipaksa mengkonsumsinya juga. Ya, ini ada benernya juga sih, karena kan balik lagi ya. Mereka mayoritasnya tuh bukan Muslim. Terus keadaan juga makin susah buat mereka karena kebijakan negara-negara Muslim di dunia yang sepakat cuma nerima impor produk-produk yang ada label halalnya. Akhirnya ini makin bikin perusahaan-perusahaan yang ada dipaksa punya label halal di produknya. Nah, buat mayoritas pemilik pabrik di India ini masalah. Dan selain masalah label halal yang bikin pemilik produk pada kesusahan, perhalalan di India ini ternyata juga nimbulin polemik lain nih di masyarakat Hindu India. Polemik apa? Jadi, salah satu syarat daging binatang kayak sapi, kambing, atau ayam biar halal dikonsumsi itu kan harus disembelih dengan tata cara yang benar dan dengan nyebut nama Allah. Dengan nyebut nama Tuhannya orang Muslim. Dan ini berarti semua produk daging yang dapat label halal dalam prosesnya pasti disembelih dengan nyebut nama Allah. Nah, yang jadi masalah, padahal di India, daging-daging ini nih nggak cuma dijual ke komunitas Muslim. Daging-daging ini juga dijual ke mayoritas orang-orang Hindu di sana. Jadi, kalau menurut kelompok Hindu Janagruti Samiti tadi, mereka nih butuh daging buat ngasih persembahan ke dewa-dewi mereka. Dan mereka ngerasa ini nggak etis nih. Karena kalau menurut mereka, tidak mungkin kami memberikan daging persembahan kepada dewa kami dengan daging yang disembelih atas nama Tuhan yang lain. Ya juga sih ya. Kita juga kan yang Muslim kalau dapat daging yang disembelihnya nggak pakai tata cara halal kan pasti kita nggak mau dong. Ya mereka juga sama. Anjir. Bingung ya? Dan nggak cuma soal keyakinan aja nih. Adanya kebijakan sertifikasi halal ini juga bikin munculnya kesenjangan di masyarakat di India. Kalau menurut Scroll.in, orang-orang Hindu yang jadi pengusaha daging di sana
ngerasa kalau bisnis penjualan daging di India tuh selama ini dikuasai dan dimonopoli sama orang-orang Islam. Para penjual daging dari kalangan masyarakat Hindu ini bahkan sampai bersedia ngelatih dan ngasih bantuan buat orang-orang Hindu yang pengen jadi penjual daging juga. Biar bisnis ini nggak dikuasai sepenuhnya sama kelompok Muslim. Kalau menurut Ramesh Shinde, juru bicara kelompok Hindu Janagruti Samiti, dia sampai bilang kalau adanya sertifikasi halal ini nih sama sekali nggak menghasilkan keuntungan apa-apa buat India. Dia bilang, negara tidak memperoleh 1 rupiah pun dari adanya sertifikasi halal ini. Tapi, organisasi-organisasi sertifikasi itu malah mendapatkan jutaan rupiah. Jadi kalau menurut mereka, malah yang ngasih label-label halal ini nih yang untung. India secara keseluruhan, terutama masyarakat mayoritasnya, mereka nggak dapat apa-apa. Gimana? Lu setuju sama pendapat ini? Silakan komen. Groups like the Hindu Jan Jagran Samiti are distributing pamphlets against halal food served at international eateries like KFC, McDonald's, etc. The right-wing outfits have claimed that money earned through halal products is used for riots and terror. Nah, masyarakat India sendiri, khususnya orang-orang Islamnya nih, mereka sebenarnya nggak terlalu peduli sama adanya kampanye ini. Mereka ngerasa ini tuh cuma ulah sebagian kecil oknumnya aja. Bahkan kalau menurut Indian Express, para penjual daging di sana tuh ngaku kalau dagangan mereka tuh sama sekali nggak terpengaruh sama isu label halal ini. Menurut mereka masih banyak orang-orang, baik Muslim maupun Hindu, yang beli daging di toko-toko daging di sana. Jadi ya di lapangan, di marketnya, sebenarnya keadaannya nggak separah yang digaungkan pas demo. Tapi ya kan selalu ada aja ya, orang yang hobinya tuh manas-manasin suasana. Orang-orang yang bibit-bibit provokatornya tuh selalu meletup-letup. Dan salah satunya adalah orang ini, Siti Rafi, Sekretaris Umum Bharatiya Janata Party. Jadi Siti Rafi ini ngeklaim kalau kewajiban label halal ini adalah bagian dari, kalau dia nyebutnya tuh, jihad ekonominya kelompok Muslim di sana. Pergerakan yang tujuannya cuma buat nguntungin komunitas Muslimnya aja. Bahkan nih, dia sampai bilang, orang-orang Muslim hanya membeli daging dari kelompok mereka, dan halal menjadi sertifikasinya. Mereka menciptakan sistem agar hanya produk mereka yang bisa dibeli. Jika umat Muslim menolak membeli daging dari umat Hindu, kenapa kita harus membeli daging dari umat Islam? Terasa biang konfliknya ini ya. With that big breaking news which is coming in, BJP Siti Ravi has now reiterated the halal stand, says that sale of halal is economic jihad once again. Dan sayangnya, karena mungkin kemakan sama omongan politikus-politikus model Siti Ravi tadi, akhirnya belakangan ini kampanye nolak produk halal nih mulai rame lagi nih. Terutama waktu muncul kampanye halal free Diwali. Apa tuh halal free Diwali? Kalau menurut Times Now News, intinya di kampanye ini mereka nuntut perusahaan-perusahaan besar kayak McD atau KFC buat misahin antara produk-produk halal sama yang non-halal. Khususnya mendekati perayaan Diwali, yang biasanya diadain antara Oktober sampai November tiap tahunnya. Karena ya kayak yang gue sebutin tadi, orang-orang Hindu di India juga khawatir mereka nanti malah makan makanan halal, yang jelas bertentangan sama keyakinan mereka. Dan yang harus kita ingat di sini, di tuntutan yang kali ini, mereka nih sebenarnya bukan sepenuhnya ngeboikot produk halal. Mereka cuma minta dipisahin dan dikasih tanda antara makanan-makanan yang halal sama yang non-halal. Biar orang-orang Hindu nih juga bisa milih makanan non-halal buat mereka. Jadi ya itu yang sekarang tuh. Kampanyenya kebanyakan cuma minta dipisahin. Ya walaupun tetap aja di beberapa demo yang ekstrim-ekstrim tuh juga ada. Sampai ada yang pengen nyingkirin kelompok Muslim biar kelompok Muslim nih nggak menguasai perekonomian India. Yang kayak gitu juga ada. Ya kemakan omongan-omongan yang tadi ini kayaknya ya. Ya tapi secara keseluruhan di kampanye ini, mereka nih mengkritisi sistem sertifikasi halal yang kayak nggak dikontrol gitu sama pemerintah. Dan ini malah nimbulin kesenjangan sosial kan tadi kan. Jadi sensi-sensian orang Hindu sama orang Islam gara-gara label halal ini.
Big focus, boycott McDonald's has now become the new trend over social media. This after the food chain McDonald's confirmed that it uses only halal meat. Dan ya sebenarnya isu anti-Islam di India tuh, khususnya di negara bagian Karnataka sendiri, emang lagi panas-panasnya nih. Apalagi setelah kasus pelajar-pelajar perempuan di sana yang dilarang buat pakai hijab di lingkungan akademik. Iya, jadi pemerintah Karnataka secara resmi ngelarang hijab buat dipakai di lingkungan sekolah. Dan ini bikin komunitas muslim di sana jadi marah dan ngegelar berbagai demo. Terus hubungan komunitas Hindu muslim di sana juga makin memanas lagi waktu kuil-kuil di Karnataka ngelarang orang-orang Islam buat jualan di sekitar kuil waktu ada perayaan tahunan di sana. Dan gak lama setelah itu, kelompok sayap kanan Hindu di Karnataka juga nuntut masjid-masjid di sana buat gak pakai pengeras suara. Karena menurut mereka itu mengganggu ketenangan. Dan masalah yang paling baru di sana ya yang kita bahas tadi, soal adanya kampanye ngeboikot produk halal dari pasaran. Yang sebenarnya tuntutannya tuh lebih ke ngasih pemisahan ya, antara yang halal sama non-halal. Jadi kalau ada yang ngomong ini konflik agama, perang agama segala macem, kalau menurut gua belum sih ya. Menurut gua ini lebih ke masalah kesenjangan sosial aja. Nggak sepenuhnya konflik antar agama. Tapi kalau menurut lu sendiri gimana? Apakah ini cuma masalah kesenjangan sosial, makanya mereka begini? Atau ini udah jadi perseteruan antar dua agama? Silakan komen. While many hijabi students have stopped attending their classes due to the hijab ban, many others have decided to give up the hijab to enter their classrooms. Government has actually taken ideas, right, that they shouldn't wear hijab. But then many of my friends are Muslims itself. So like whatever government takes up ideas, it's going to be for the good of India itself. Right. So it's like, you know, right, everything is like advancing and stuff like that. So sometimes I guess you'll have to give up your religion stuff and all. Oke, sekian Ren Baguling kali ini tentang rame-rame boykot produk halal di India. Begini aja bisa jadi masalah loh ternyata loh. Gila. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.